menurut sudut pandang saya, nakal dan baik itu adalah pilihan. Nakal dan baik itu adalah Pilihan. Nah, nanti setelah dipilih baru keluar takdirnya. Iya, hasilnya nih. Hasil penilaian dari orang mah pilihan aja. Tapi nanti yang akan menentukan itu adalah takdirnya. Dia akan kembali atau tidak. Gitu dulu. Iya. Soalnya kan banyak yang awalnya baik jadi nakal, awalnya nakal jadi baik lagi. Tapi kalau secara definisi setiap manusia itu semuanya baik. Gak ada yang jahat. Fitrahnya manusia. Istilahnya manusia itu sebenarnya. Tapi kan yang menentukan adalah takdir. Lebih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di Ngopi Turahim, ngobrol perkara inspirasi dan silaturahim. Insya Allah di segmen yang tidak akan lepas dari sebuah proses dan perjalanan panjang dari haram jadah menuju sajadah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya dipertemukan dengan sosok yang luar biasa di mata saya. Beliau sebagai guru, sekaligus inspirator dari setiap perjalanan hidup yang telah dilalui dari mulai masa kezuluman sampai hilang nur. Oke. Sebelumnya kita tidak akan lepas dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallim. Oke. Biar tidak banyak basa-basi lagi bersama Mbak Raya, yaitu Mbak Raya Oji. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Raya. Mbak Raya. Assalamualaikum. Lawas tilawas Mbak Raya. Oke. Insya Allah di Ngopi Turahim episode sekarang saya bersama dengan salah satu owner Sparkling Garage. Kalau bahasa orang Pulau-nya itu garasi apa ya? Sparkling, garasi Kinclong, garasi Kinclong. Jadi intinya bagi kalian yang mau mencuci sepatunya, barangkali silakan datang saja ke sini. Di alamatnya di mana, Bare? Ada yang di Jalan Tarawitan nomor 48, sama di Jalan Jupiter 4 Blok H2 nomor 5 Margahayu Raya, belakang MTC. Oh, belakang MTC. Oke, silakan bagi kalian yang mau mencuci sepatunya, nanti insya Allah dimasukkan Instagramnya di sini. Di sini nih. Di sini. Nah, ini Sparkling Garage.official. Masya Allah. Follow ya. Follow Baraya. Nanti kalau misalkan berminat, DM saja. Oke. Pados tenyang kolong kana waktos. Gitu. Baraya, perkenalkan dulu kemarin Ngopi Turahim yang sedang menyaksikan ini. Siap. Perkenalkan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu sebetulnya bukan Oji, Mar. Oh. Kuis itu mah nama ini istilah lah ya. Oh, istilah. Jadi kalau nama aslinya adalah Muhammad Andri Zamhur. Luar biasa. Muhammad Andri Zamhur. Luar biasa. Jadi Wajirau. Oh, nama Wajirau. Nah, itu nama saya, dan saya salah satu penggiat perawatan cuci sepatu. Jadi itu bukan hanya sekedar dicuci sepatu itu, makanya tapi dirawat juga. Kalau dirawat, bagaimana cara merawat dan memperhatikan sepatu itu sebetulnya penting. Makanya saya jadi penggiat itu. Penggiat dan bidang mencuci sepatu, atau bahasanya alat ngelangkah. Itu bener. Oke, luar biasa. Jadi Baraya sudah berapa tahun nih di sini, Baraya? Ngerintis nih. Kalau ngerintis itu dari 2 tahun ke belakang, ada kurang lebih 2 tahun ke belakang kalau untuk ngerintis sendiri ya. Nah, sebelumnya mah paling suka ngebantu sama temen gitu. Jadi ngebantu temen yang ngerintis.
Jadi kalau udah beres, udah maju, tinggalin. Oh iya, jangan apa-apa. Nah, yang ada magang. Nah, magang dulu lah sebelum merintis sendiri gitu dulu. Ya alhamdulillah 2 tahun kebelakang pas awal COVID saya rintis, ya alhamdulillah progres sampai saat ini. Sampai saat ini. Ini jalan yang ketiga berarti tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Luar biasa. Berarti 2020-an lah ya. 2020 betul. Untuk merintis sendirinya. Oke. Sekarang usia berapa tahun, Pak ya? Saya usianya masih muda. Oh, insya Allah. 18. 18 tahun yang lalu. Sekarang itu alhamdulillah usia 33 tahun. Oh, 33 tahun. 33 tahun. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Keren. Ini kenapa ya? Kira anak muda. Nah itu udah masih pemuda. Oh masih pemuda. Ya. Oke. Nah ini bahaya. Karena ini segmennya sebuah proses dan perjalanan panjang dari Haramja dan Dwi Sajadah. Jadi tidak akan lepas obrolan seputar pengalaman Baraya. Oke, pengalaman. Jadi bahasanya nostalgia Baraya lah. Siap. Nostalgia nih bukan membuka aib ya sebenarnya, tapi setidaknya apa yang jadi inspirasi Baraya, khususnya Baraya Mangkurat Rahim, jadi pelajaran Baraya agar tidak dilakukan oleh generasi selanjutnya. Oke. Karena ada satu statement bahwasanya kata orang Kulon, the experience is the best teacher, Baraya. Nah ya tahu. Kata orang Kulon tuh, guru itu yang terbaik adalah pengalaman, Baraya. Betul. Di sebelumnya Baraya boleh ceritakan nggak? Bukan 10 menit pastinya pasti bakal banyak nih akan diobrolkan. Boleh. Semasa remaja Baraya, bahkan kalau boleh ya, boleh diobrolkan. Ini kan Baraya semasa lagi tidak dengan posisi seperti ini kan? Nah ini kan pasti ada hukum sebab akibat. Ada. Silakan Baraya, masa remaja Baraya seperti apa nih dulu? Boleh. Jadi di awal itu pas masuk SMP lah, ya jenjang masuk sekolah SMP. Nah di situ lah mulai itu jentik-jentik kehidupan kelam di situ teh. Jadi di saat SMP itu memang kelas 1 SMP pertengahan, mungkin pas mau kelas 2 ya. Jadi pas pertengahan dengan pergaulan yang agak-agak lumayan, cuma agak-agak lumayan luas. Oh, lumayan luas. Karena posisinya saya itu sekolah di Dayakolot, ada satu daerah namanya Dayakolot. Nah, sekolah SMP itu di situ. Nah, hingga akhirnya pergaulan merambah ke lebih kota gitu. Jadi di situlah makanya cikal bakal. Sebetulnya kan bukan karena sekolahnya atau itunya, bukan. Tapi memang karena kan gini ya, kalau menurut sudut pandang saya, nakal dan baik itu adalah pilihan. Nakal dan baik itu adalah pilihan. Nah nanti setelah dipilih baru keluar takdirnya. Iya, hasilnya nih, penilaian dari orang mah pilihan aja, tapi nanti yang akan menentukan itu adalah takdirnya, dia akan kembali atau tidak. Soalnya kan banyak yang awalnya baik jadi nakal, awalnya nakal jadi baik lagi. Tapi kalau secara definisi setiap manusia itu semuanya baik, gak ada yang jahat. Fitrahnya manusia itu sebenarnya, tapi kan yang menentukan adalah takdir. Lebih betul. Nah, jadi awal SMP itulah dijadikan cikal bakal di mana pergaulan jadi meluas dan arahnya itu lebih kepada dunia kelam nantinya. Oh, dunia kelam. Nah itu. Oke. Jadi gitu Baraya ya. Di situ saya mulai mengenal banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang pada umumnya bisa disebut orang yang nantinya ada di dunia kelam gitu. Dan mulai ini atau Mas Berto ini masa-masa SMP loh. Asli SMP. Tapi SMP nggak sevulgar sekarang. Jadi dulu SMP itu masih di badan, disembunyikan lah karena kan sekolah itu.
Seiring berjalan waktu, SMP itu udah mulai mengenal patok, narkoba, alkohol dan lain-lain. Allahu Akbar. Hingga menjadi jangkit, What is cantik? pecandu, Oh, sampai pecandu bang. sampai pecandu. Dari ketiga tadi ya, alkohol, narkoba sama ya itu dia, alkohol dan narkoba. Kalau untuk narkotika, golongan narkotik kayaknya enggak. Kalau golongan narkotik kan enggak. Oh, tiga aja. Menemukan tapi enggak lah, enggak sampai jadi pecandu narkotika, emang enggak sampai tahapan ke narkoba. Nah itu SMP baraya. SMP kelas 2. Kalau kata bahasa Jermannya macet. What mas? What sih? Jerman. Bahasa Jermannya begitu. Luar biasa. Nah jadi pas SMP kelas 2 itu, karena saya memang udah punya pilihan ya tadi ya, nakal dan baik itu adalah sebuah pilihan hidup. Nah saya milihnya yang nakal. Jadi pas waktu kelas 2 SMP itu memang berpikirnya menyadari kalau umpamanya saya nakal itu kan sia-sia kalau sekolahnya diterusin, karena saya memakai biaya dari orang tua. Ya sayang kalau misalkan diteruskan. Akhirnya saya mutusin untuk berhenti. Putus sekolah kelas 2 SMP. Nah itu alasannya. Jadi menyadari kalau saya meneruskan sekolahnya, saya akan lebih mengecewakan dengan dia. Tidak sesuai amanah. Nah itu daripada kenan terjujur ya nggak jujur, banyak mencoceng SPP lah apalah gitu ya, mending saya putus racing. Tapi jangan salah Baraya ya, saya nakal bukan nyusahin orang tua. Saya mandiri, saya jualan, belajar segala macam untuk memenuhi pembiayaan hidup kenakalan saya. Berarti jalanan adalah sekolahku. Nah itu. Jadi dari kelas 1 SMP itu memang udah mengenal jalanan. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah media yang salah untuk kehidupan, enggak. Karena kan tadi salah benar itu akan adalah pilihan. Gitu. Ya. Nah begitu Bahaya. Jadi seiring berjalan waktu, kelas 2 SMP itu saya mutusin itu sekolah. Lalu saya mutusin untuk pergi dari rumah tahun 2005. Tahun 2005 Dari 2005. Jadi 2005 itu mutusin benar-benar buat pergi aja dari rumah. Close dari keluarga. Sampai komunikasi juga tidak ada. Itu selama 5 tahun. Dalam rangka apa Baraya? Dalam rangka ngider. Keliling. Keliling. Toa. Toa. Jadi intinya gini ya. Kan gua ada istilah yang namanya mencari jati diri. Nah, saya ada slide. Jadi selama 5 tahun itu saya memang benar-benar pergi aja dari rumah, keluar dari rumah, keluar dari keluarga, dan sampai nggak ada yang tahu sama sekali, komunikasi juga tidak. Dan pada akhirnya 2017 itu masa benar-benar udah masuk ke segmen bahwa saya itu hidup di dunia kelak. Jadi berada di lingkaran setan. Ya, nggak ada baik-baiknya gitu. Ya maksudnya nggak ada baik-baik itu, nggak ada baiknya kalau saya berbuat sesuatu hal yang dimana mengejar akhirat mungkin ya. Nah itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali selama kurang lebih ya dari 5 tahun ini. Kalau dihitung mungkin bisa titik balik itu ke 2017. Titik balik 2017 Baraya keluar dari rumah 2005. Berarti hampir 12 tahun. 12 tahun keluar dari agama, dari keluarga. Keluar dalam artian konteksnya mencari ya, bukan meninggalkan, tapi mencari kembali hakikat kebenaran itu sebetulnya yang seperti apa. Seeker of the truth. Nah, ini luar biasa. Nah itu pun menjadi salah satu faktor dorongan ketika saya memutusin untuk menjadi seorang agnostik. Sempat agnostik banyak. Sempat. Itu di saat 2005. 2005. Jadi 2005 itu sama saya pernah nemuin
titik yang dimana saya udah jenuh dulu ya. 2005 itu udah nakal 2005, tapi udah jenuh. Lalu saya coba untuk mencari. Kalau mungkin gini, dulu itu mungkin bisa jadi secara keilmuan para pemuka agama, ya bilanglah Ustadz ya, untuk melihat tato mungkin belum terlalu ilmiah. Jadi 2005 itu saya udah ada kesadaran bahwasanya saya pengen sholat lagi, tapi gimana? Oh, ya permasalahan tato. Betul, benar. Kalau diandalkan dengan pemuka agama. Nah itu kebanyakan menyebutkan ya ada juga yang sah tapi harus dihilangin dulu. Gitu. Tapi kebanyakan nggak sah gitu. Nah itu menjadi titik di mana saya menjadi seorang agnostik. Oh, jadi hilang kepercayaan lah. Hilang kepercayaan terhadap pemuka agama yang dibilang ya ustaz ya kalau di Islam. Nah itu saya sempat beberapa kali di tahun 2005 itu menyusuri, akhirnya nggak dapat. Nah pada akhirnya saya mutusin untuk nyari jati dirinya di luar aja, ya lebih fokus ini. Nah itu pergi selama 5 tahun nggak ada kabar. Akhirnya ada kabar lagi, ya saya ngabarin pokoknya nggak ada kabar itu 5 tahun aja. 5 tahun pun benar-benar nggak ada yang tahu saya ada di mana. Nah namun pulang ke rumah itu pas 2017. Pulang ke rumah 2017 itu titik menjadi titik balik seorang Oji ini. Oji Rau menapaki, menyusuri, belajar Islam sampai detik ini, sampai sekarang. Sudah jatuh cinta. Nah itulah. Ceritanya. Berarti kalau dulu jatuh cinta terhadap dunia kelam, nah sekarang jatuh cinta terhadap dunia keselamatan. Luar biasa. Ya, oke. Menarik. Ini jadi satu referensi bagi saya, karena di tahun 2005 sampai menuju 2017 kan itu bukan waktu yang sebentar, ya. Sebentar kan 12 tahun pencarian kebenaran gitu, sampai ya menjalankan aktivitas yang tidak sewajarnya lah. Seorang pemuda menjalankan hal yang mungkin mabuk, narkoba. Zina benar dah. Zina ya sempat, tapi bukan menjadi satu poin kenakalan saya. Jadi dulu memang karena sudah terlepas jauh dari norma-norma agama Islam, jadi saya tidak terlalu memperdulikan itu. Namun ya tahu poinnya, kalau saya bukan ke situ, bukan ke penzinahan, tapi lebih ke ya tadi ngumpul, rabuk gitu ya, belut, mereka siapa pergaulan. Oke, luar biasa nih. Sempat juga kan di mata saya ya, saya juga sempat ikut gabung lah dalam konteksnya itu pang ya. Nah, ini perjalanan di pang ini seperti apa nih? Nah itu ya, di perjalanan pang itu sebetulnya saya awal mula menemukan pang itu pas SMP kelas 1. Jadi ketertarikan saya terhadap pang itu adalah kepada lirik-lirik lagu yang dimana muatannya itu adalah resist gitu. Kalau perlawanan, resistensi ya, gitu. Nah itulah menjadi salah satu ketertarikan terhadap punk, sehingga menjadikan sampai sekarang juga sebetulnya masih punk. Oke, punk. Tapi pengajian. Mana? Ya, ini ada harusnya ada pengajian ini luar biasa. Dari Baraya ini. Dari Sebaraya. Oke, berarti sempat juga ya. Iya. Jadi karena ketertarikan dari lirik, karena lebih muatannya ke resistensi, perlawanan, penolakan terhadap ketidakadilan, terus kesenjangan sosial. Karena saya dulu lumayan lama ya, 12 tahun tuh benar-benar hidup di jalan, dan sampai saat ini pun
Masih masih suka ke jalan mah, cuman kehidupannya lebih ke nggak terlalu di jalan, tapi masih suka ya nengokin temen-temen yang masih di jalan kayak gitu ya gitu. Nggak sampai hilang silaturahim. Nah, kalau sekarang ada Noviturohim, nah itu oke tuh. Jangan lupa nanti di subscribe, like and comment. Luar biasa. Oke. Dan 4 poinnya nih. Jadi disimpulkan bahwasanya selama perjalanan bahaya nih dari pencarian kebenaran selama 12 tahun, jadi tipikal Bara ini orangnya orang kritis nih. Orangnya kritis banget nih terhadap apa yang terjadi di realita kehidupan. Ya bahkan bisa dikaitkan dengan ranah spiritual, pencarian ketuhanan. Tuh kan. Nah, boleh ceritakan nggak Bara ya? Selama 12 tahun nih sampai mendapatkan titik balik yang luar biasa. Bahkan perjalanan spiritual yang membuat Baraya ya 180 derajat berubah dari Power Ranger. Kalau bahasa sekarang mah kan istilah hijrah. Hijrah, hidup jadi terarah, hidup jadi penarahan. Oke, itu kan istilah sekarang tapi sebenarnya kalau istilah dulu kan disebutnya coba insya kayak gitu dapat hidayah dan gitu. Jadi yang jadi titik balik Baraya selama perjalanan spiritual mendapatkan sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan. Jadi khususnya ya konteksnya di Islam. Ya, Memang ada kesan apa nih Baraya yang membuat Baraya jadi dalam masa pencarian karena sebetulnya ini menjadi kunci ya bagi teman-teman kawan-kawan waktu itu Rahim. Salah satu kunci dalam hidup itu jangan berhenti untuk mencari, don't stop to search. Nah itu don't stop to search. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencari apa di sini. Garis besarnya adalah mencari kebenaran. Nah jangan sampai berhenti, jangan sampai stop, karena saya pernah ngalamin satu di antara keputusasaan itu adalah suicide. Wow, suicide Baraya. Mempercepat kematian dengan cara yang tidak wajar dan yang sebetulnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Saya udah sempat beberapa kali, namun gagal. Jadi saya itu salah satu hamba Allah yang tidak dikehendaki mati. Walaupun Baraya berusaha untuk mati, mempercepat kematian. Nah, tidak dikehendaki mati oleh Allah itu maksudnya gini. Jadi Allah berkehendak lagi buat saya. Ya alhamdulillah. Yang dilakukan Baraya apa upayanya itu? Banyak dengan berbagai hal, sampai overdose sudah. Nyemplung lompat dari bukit juga. Ekstrim banget ya. Berakhir dari udah beberapa kali, namun gagal terus. Makanya itu ya. Terus yang menjadi kesan saya terhadap untuk menjadi barometer titik balik saya itu ya tadi ada salah satunya kesannya itu satu. Coba bunuh diri namun nggak mati-mati. Keduanya, saya merindukan hal yang memang dulu itu pernah saya rasakan, namun di saat 12 tahun ke belakang itu saya nggak nemu lagi tuh feeling good itu nggak ada, yaitu ketenangan jiwa. Allah. Jadi bagi teman-teman saya yang mungkin notabene-nya di lingkungan dunia kelam, mungkin kalau melihat saya hidupnya enak, dengan urakannya, dengan hura-huranya, mungkin mereka kira saya ini orang freeman. Orang bebas. Ya, padahal di balik itu saya terbelenggu oleh satu hal tadi, yang dimana jiwa saya itu nggak aman.
Sehingga saya memiliki rasa sakit, ya rasa sakit yang menjadi penyakit. Rasa sakit yang menjadi penyakit. Ya penyakitnya itu adalah menyukai rasa sakit terhadap diri. Menyukai rasa sakit terhadap diri. Nah itu menjadi salah satu faktor kenapa saya memilih metode pilihan menyakiti diri itu dengan cara menato, mental badan saya sampai ke kepala. Allah. Dan ini kan kalau bahasanya penyakit mental, bahaya mental. Kalau istilah dalam Mentalnya freezer. Jadi memang freezer wah beku freezer itu. Under apa sih, di bawah tekanan banget, tertekan lah hidupnya, karena memang ini salah satu ini juga ya, salah satu pembelajaran bagi teman-teman yang seumuran saya atau lebih tua, atau untuk nanti regenerasi kalau sudah menikah jangan cerai. Karena korban divorce, korban anak yang menjadi korban perceraian orang tua itu banyak. Salah satunya saya nggak tahu bapak sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh. Karena orang tua saya cerai dari umur 3 bulan. Saya umur 3 bulan cerai. Saya dibesarkan oleh ibu yang sorry Siap beraya. yang saya anggap bahwa ibu saya itu hatinya seperti malaikat. Karena kenapa saya bilang begitu, karena kenapa saya berstatement bahwa ibu saya itu seorang malaikat. Bukan raganya yang menjadi malaikat, tapi hatinya seperti malaikat yang dimana tidak pernah lepas mendoakan anaknya dan menerima kembali anaknya. Bayangin dari 12 tahun kehidupan saya kelam, terus 5 tahun saya nggak pulang, saya jauh dengan ibu, yang dimana ibu saya sendiri. Terus saya pulang dengan keadaan kondisi udah seperti ini, tapi ibu saya menerima. Masih menerima. Walaupun dalam keadaan dia kena patas lah. Ya. Kalau disebut anak durhaka, ya saya anak durhaka. Itu dulu. Dan saya sekarang berusaha nakti terhadap orang tua. Makanya di Islam ada yang disebut birrul walidain, itu yang benar-benar harus. Nah itu. Sorry kalau ngebahas ibu memang agak siap. Oke, Mbak ya. Saya punya mentalitas yang beda gitu. Kalau yang ingin bahas orang itu, tak begitu ceritanya. Jadi ada quotes, don't stop to search. Don't stop to search. Jangan berhenti mencari apa? Mencari kebenaran. Itu jangan sampai berhenti, karena kalau berhenti itu yang saya tahu ya, ternyata kalau kita putus asa, itu yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kita itu bukan malaikat, tapi setan. Kalau kita sampai putus asa, tapi kalau tidak putus asa, itu yang membarengi kita, bahkan Allah pun membarengi kita. Innallaha ma'ana. Nah, innallaha ma'ana. Ada dalilnya di Quran surat Al-Jum'ah ternyata ayat 43. 53 Pak. 53. Makasih udah di koneksi 53 itu ya. Jadi jelas kata Allah, la yukalifullah kata Allah, jangan sampai berhenti terhadap, jangan berputus asa kepada rahmatnya. Jadi memang itu ya tadi, kalau berputus asa yang membarengin kita itu bukan Allah dan para malaikat yang ada itu membersamai kita, tapi bahkan yang membersamai kita ketika putus asa yaitu iblis dan setan. Nah, itulah menjadi barometer kenapa kesan saya pengen belajar lagi lebih jauh itu terhadap Islam, karena menurut saya agama itu horor. Agama itu horor. Okay. Horor dalam artian garis besarnya bukan horor yang menyeramkan. Tapi horor di sini itu menurut saya itu bahasa horor di sini itu, agama itu horor karena membawa saya
ke lintasan-lintasan yang tidak masuk akal. Oke. Memang ranah keimanan beraya kalau orangnya aman. Oke, ini apa ya bahasanya, religion is the horror. Nah, ya. Tapi horornya bukan yang konteks jadi jangan sampai salah pahamin pemirsa ya. Itu rahim, horornya itu bukan yang menyeramkan. Tapi di sini itu horornya itu yang dimana ya kalau bahasa saya masih mungkin disebutnya horor gitu. Tapi horornya bukan yang menyeramkan. Tapi horornya itu yang membawa kita kepada lintasan-lintasan yang tidak masuk akal. Lintasan yang tidak masuk akal. Iya, kayak ada salah satu pengalaman di saat saya menikah. Oh, di saat mau nikah, Baraya. Oh, Saya udah laku ya. alhamdulillah sholat Baraya. Udah sholat. Biasa. Jadi di saat mau nikah, itu kan awal COVID ya. Bayangin di seluruh dunia orang kan terbatas mengenai ekonomi karena COVID. Nah, di saat itu pun saya harus nikah. Kerja nggak punya. Usaha si Spatling ini baru beranjak, baru mau mulai. Nah, di situ benar-benar saya nggak punya kerja, nggak punya gaji, nggak punya tabungan, usaha baru mulai, posisi harus nikah. Nah, namun ya itulah rezeki dari Allah ketika kita udah yakin. Nah, kuncinya ini salah satu jadi kunci ya. Kunci di saat kita berdoa, jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Harus benar-benar yakin bahwasanya Allah akan mengkabul, mengijabah doa hambanya tersebut. Nah, namun memang ada persyaratan. Masalahnya yaitu jangan sampai kita bermaksiat yang sering lah. Ya. Kalau bermaksiat mah pasti ada ya. Bermaksiat yang tersembunyi atau yang terlihat aja. Oke. Namun intinya jangan menjadi ahli maksiat. Intinya menjadi ahli tobat. Ahli tobat. Biasa. Karena untuk menyebut ahli ibadah mungkin jauh ya. Kita jauh. Kalau makanya ada istilah kalau tidak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan bersama orang-orang ahli ibadah, maka berlombalah dengan para ahli tobat. Luar biasa. Masya Allah. Statement dan kuotas yang luar biasa. Oke, Baraya. Jadi selama kesan yang pertama itu kan Baraya sempat jadi punya pikiran suicide Baraya. Iya. Suicide untuk mempercepat kematian. Betul. Ternyata Allah berkehendak lain. Iya, betul. Jadi Allah memberikan kesempatan Baraya untuk senantiasa memperbaiki. Apalagi tadi disandingkan dengan kejadian dihadapkan dengan seorang sesama ibu. Iya. Yang sangat mempengaruhi, berdampak dari perubahan Baraya saat ini. Sampai saat ini. Ditambah lagi pengalaman pernikahan yang ya di mata masyarakat pada umumnya. Iya, betul. Masa pandemi kan masa bisa gitu. Iya, betul. Ternyata ada sebuah keajaiban, kekuatan yang sangat berpengaruh. Betul. Ternyata Allah itu maha penyayang gitu. Maha Rohim itu maha benar. Jadi bukan sekedar teori ya ternyata. Ya, bukan. Nah, kalau dulu memang sempat terpikir bahwasanya agama itu hanya sebagai teori. Namun saya berpikir mungkin secara keilmuan dan secara keilmuan mungkin belum upgrade. Kalau sekarang sih nggak masalah, justru nggak masalah. Udah secara umum orang-orang udah pada tahu. Tato itu tidak membatalkan sholat. Betul. Intinya itu sih ya. Asal jangan ditambah. Mbak. Karena hukumnya haram. Bagi yang sudah tahu. Nah, ini makanya diberitahu biar hati. Nah, biar kalau udah tahu ya terserah itu mau lihat. Ya. Dan tanggung resikonya. Itu. Kalau saya tidak melarang dan bukan saya yang mengharamkan tato ya, tapi dalil Allah yang mengharapkan. Luar biasa. Oke, mantap Baraya. Insyaallah. Oke, dari segi pengalaman luar biasa nih Baraya, kesannya sudah dapat nih. Jadi apapun yang kita lakukan pada dasarnya itu pilihan ya Baraya. Iya, betul. Kita ngambil
tanggunganlah resikonya gitu. Karena ada resikonya. Jadi ya siaplah, selamat menikmati. Ada tanggung jawab. Nah gitu, ada tanggung jawab. Oke, kita break dulu Baraya sebentar. Siap. So kita lanjut lagi di Ngopi Rahim bersama Baraya Ozirau, seorang owner Sparking Garage. Oke, bagi kalian jangan lupa di follow ya Instagramnya. Silakan bawah sini ya. Langsung bincang-bincang ataupun konsultasi Boleh seputar sepatu. Karena segala sesuatu itu harus pada ahlinya Baraya. Ya betul. Kalau nggak pada ahlinya dikhawatirkan menuju kehancuran. Nah itu. Oke, siap. Kita break dulu Baraya sebentar. Check it out. Oke, kita kembali lagi bersama Baraya Ozirau. Itu Rahim, ngobrol perkara inspirasi dan silaturahim yang tidak akan lepas yang namanya obrolan berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita. Oke. Nah, Baraya, tadi kan kesan nih. Ya. Nah, kesan yang membuat titik balik Baraya 180 derajat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kalau tadi statementnya itu don't stop the search. Dia Jangan berhenti mencari, khususnya kebenaran nih. Nah, konteks di Islam. Nah, selain kesan yang didapatkan ketika mendapatkan pengalaman spiritual ya Baraya, apalagi nih Baraya? ada sih tadi kelewat ya. Jadi ada lagi. Jadi ketika sudah melalui fase itu, adalah dalam segmen sebelum segmen masuk ke segmen penyimpangan norma, nanti ada kejadian aneh, pengalaman. Mungkin kalau 1 atau 2 kali tidak akan terasa dan tidak akan terpikirkan. Tapi ada kejadian yang dimana 1 minggu saya nemu di jalan, setiap pergi kemanapun selalu bertemu dengan rombongan yang mengantarkan jenazah. Setiap hari 1 minggu full 7 hari. Kan jadi aneh. Nah, hari terakhir itu malamnya saya mimpi. Ada mimpi saya ngelihat jenazah saya sendiri itu lagi dimandikan. Allah doa. Dan Terkujur kaku. Saya teriak-teriak di sana, takut, minta tolong dengan bahasa yang saya nggak ingat. Pokoknya saya teriak-teriak minta tolong di teriakan itu teh. Dan ketika kebangun azan subuh. Allah Akbar. Ada horor itu agama. Horor, tapi bukan yang menyeramkan. Horor agama itu bukan satu bukan momok yang jorang ya. Yang beda. Betul, ada satu momok yang menyeramkan. Horor dalam artian ya tadi. Jadi menghantarkan diri atau jiwa, ya lebih ke jiwa sih sebetulnya, terhadap lintasan yang tidak masuk akal. Banget yang tadi ya bisa menikah, nggak punya apa-apa, tadi bisa menikah. Dan ada yang menderita. Masya Allah, alhamdulillah. Ayo. Gitu man. Masya Allah. Berarti ada momen di mana pernah mengalami mimpi mati. Tapi sebenarnya mimpi mati itu dihadapkan setiap hari ya. Setiap hari menyaksikan. Ya tadi ya saya bilang kalau 1-2 kali mungkin tidak terasa dan tidak terpikir. Tapi kalau 1 minggu full time. Setiap saya pergi kemana aja masih bertemu dengan itu, dengan yang rombongan ya. Dengan rombongan yang nganterin jenazah. Jadi kan pikirnya kepikiran. Oh iya, ada lagi sebelum tidur, sebelum mimpi. Ada. Jadi sebelum mimpi itu, karena dulu gua kos di daerah Bakcis, Babakan Ciamis. Oh ya, belakang Masjid Al-Uqwa. Wah, betul. Nah, di hari Jumat biasalah ada orang-orang mah harusnya kan Jumatan ya. Karena saya enggak, saya diam di kosan. Dikarenakan posisi belakang masjid, si tohanya itu kedengaran banget khutbah ceramah itu, seorang khutbah di ceramah.
Nah di situ khutbahnya itu khutbah tentang kematian. Oh, zikrul maut beraya. Zikrul maut. Nama udah mengke. Oh, makin dulu. Dorongan sugesti. Awalnya sih jadi gini, khotib itu sedang berkhutbah tentang kematian. Namun yang indah-indahnya nuit. Oh, awalnya. Jadi kan tidak terasa menyenangkan. Namun yang menjadi menyenangkan itu ketika yang endingnya. Oh, endingnya Endingnya yang dimana kata seorang khotib di dalam khutbahnya, kalau kita mati tidak dalam keadaan muslim, maka bersiap-siaplah menerima azab Allah. Sedangkan azab Allah itu sangat pedih. Tidak ada yang nggak pedih. Begitu. Tapi ada satu penemuan, siksaan Allah itu yang bisa digambarkan oleh kita di dunia nyata. Seperti halnya kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Wah, ya. Analogi atau tamsil ya. Tamsilnya begitu perumpamaannya. Seperti itu. Itu kan sakit. Sakitan berdarah. Sakit yang tidak berdarah, dibacok, getian, bisa diubaran. Itu mah nggak tahu saya. Galau lah gudak. Itu menaku. Sampai tapi saya tidak mulus dalam perjalanan itu ada rintangan ujian segala macam. Gitulah gitu yang tertinggal tadi ya. Jadi memang ada segmen yang dimana saya itu merasa aneh dalam kejadian ini di saat itu, sehingga terpikir dan akhirnya mutusin untuk kembali jadi memutuskan untuk kembali itu pas 2017 awal 2017 awal itu sebetulnya ingat sama omongan ibu ya, omongan mama. Jadi mama itu bilang kalau misalkan kamu, nah ini ya bagi teman-teman dulu, saya bukan mau mengajak tapi mengingatkan ya, seumpamanya kalian mau nakal jangan tanggung. Ya, tapi saya ini garis besarnya bukan mau mengajak untuk kalian jadi nakal, jangan. Karena gini, kalau kalian orang yang berpikir kalau nakal tanggung itu jadinya nggak gokai, ya kan? Daripada tanggung, ini jangan nggak usah nakal. Jangan nakal sedikit mah boleh lah, kayak misalkan yang nggak dibolehin ngerokok, tiba-tiba belajar ngerokok boleh. Tapi kalau sampai tarapan ke narkoba jangan, apalagi alkohol, jangan lah itu mau. Karena di situ kalian akan masuk kepada lingkaran setan ya. Anda akan memasuki pintu lingkaran setan yang dimana kalian akan dihantarkan kepada neraka. Itu konsekuensi. Ya, selamat menikmati. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan mau baik, ya baik sekalian. Gaspol, jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Jangan. Karena itu menjadi salah satu omongan nasihat dari mama saya ketika saya mau memutuskan pergi. Nah, namun kata mama, umpamanya kamu milih untuk jadi nakal, ya begitu, jangan tahu kamu. Maksudnya jangan tahu itu biar jadi orang. Jadi meskipun kita nakal, tapi kita jadi orang dan nyusahin orang lain, nyusahin orang tua, dan nyusahin diri sendiri. Nah gitu. Terus umpamanya itu yang kamu pilih ketika ada terbesit dalam hati, kata mama, pengen baik kembali, jangan kemana-mana, pulang ke sini. Pulang ke rumah, datang teman. Ya, itu kata mama. Saya jujur, dulu saya orang banyak uang. Luar biasa. Luar biasa. Saya orang banyak uang. Berarti beruang. Jadi beda hal, gede naon, segala macam. Nah, tapi ketika pulang saya nggak bawa uang. What happened, mate? Karena uang yang saya dapat
di saat mendapatkan uang yang begitu banyak itu bukan di jalan yang baik. Saya tidak memasukkan ke segmen agama, namun saya menyadari bahwa itu bukan uang yang baik untuk saya kasih ke orang tua. Itu aja. Bukan dari hasil jual narkoba, bukan dari hasil jual perempuan, bukan ya, tapi hasil dari tato. Berarti mereka sebelumnya sempat berprofesi Di dunia tato. dunia tato. Tapi nggak lama sih kalau natonya, tapi lamanya itu adalah nge-backup. Nge-backup tato artis yang nyiapin alatnya, yang ngurusin schedule jadwal dia nato kayak gitu. Pokoknya hidup di dunia tato. Namun saya tidak gini ya, maaf ya, saya tidak menyalahkan orang-orang yang berada di dunia tato. Ya. Saya tidak nanda, karena kan itu mah pilihan. Terserah, dibalikin lagi kepada dirinya masing-masing. Namun ini mah menurut sudut pandang saya aja. Bahwasannya saya menyadari uang tersebut jauh dari yang namanya keberkahan. Ya, itu tidak baik untuk dikonsumsi menurut saya, dan menurut agama pun begitu ternyata. Oke, mantap. Tapi saya tidak menyalahkan, bukan saya yang menyalahkan itu. Saya tidak menjudgment, tidak. Cuman itu mah pilihan aja. Makanya saya ketika pulang, ya ini mah berbicara diri saya. Ketika saya pulang, uang yang begitu banyak itu nggak kebawa. Nggak kebawa. Saya pulang hanya bawa baju. Baju saja. Berarti uang nonsen berarti. Nonsen di situ. Nonsen. Jadi nggak ada yang bisa saya kasih kepada ibu saya. Halo. Padahal banyak uang. Banyak. Namun nggak 1% pun, 1 rupiah pun saya kasihin dari ibu. Enggak. Tapi sebelumnya saya tidak berbohong. Dari awal saya bisa menghasilkan uang itu bukan berarti saya profesinya di dunia tato, enggak. Saya dulu sempat jualan poster. Poster. Ya, karena saya hidup di lingkungan anak-anak punk, jadi saya sempat jualan poster, emblem, pin kayak gitu, bros kayak gitu, terus spike. Bahkan saya bikin jaketnya, rompi yang kayak gitu. Saya sempat yang kayak gitu. Itu mah halal. Ya, halal insyaallah. Halal iman, karena itu berupa barang yang saya memang kerjakannya dengan baik loh, kayak gitu. Dan itulah luar biasa. Begitu apa ya, gamblang ini penjelasannya nih seputar apa ya, kesannya nih. Ya. Ada satu pertanyaan lagi Baraya, dari beberapa penyimpangan ya, selama 12 tahun yang Baraya lakukan dari tahun 2005 sampai 2017, dan akhirnya Allah berkehendak memberikan satu titik balik 180 derajat untuk kembali ke jalan Allah, dengan dihadapkan mimpi mati, dihadapkan dengan situasi litibu, bahkan perjalanan pernikahan pun jadi salah satu faktor juga nih. Nah, tapi yang jadi hal yang menarik, adakah selama pengalaman 12 tahun itu penyimpangan yang paling parah di mata Baraya? Kalau penyimpangan yang paling parah, karena saya ketika 2017 ada titik balik lalu belajar lagi, dan saya dihadapkan dengan ajaran maksudnya gini ya, bukan ketika 2017 titik balik saya belajar dari hal-hal guru atau yang maksudnya bukan dari guru yang menyimpang, tapi guru saya mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi saya tahu istilah-istilahnya, dan saya teringat bahwasanya saya dulu pernah masuk ke salah satu ajaran ini. Ternyata itu semua menyimpang. What is ajaran itu yang ya sempat tempuh itu? Kalau satu, penyimpangan norma kemanusiaan itu adanya di ajaran Masonik. Masonik Baraya. Masonik. Sempat ikut juga Baraya. Penyimpangan kalau
ikut perkumpulannya enggak, tapi saya pernah baca buku. Oh, berarti dari segi referensi Karya tulisnya dan sampai ke si Freemasonry-nya gitu. Freemasonry, Illuminati dan sebagainya. Nah ya, teori-teori konspirasi lah gitu ya. Jadi mereka dari situ saya mendapatkan ajaran yang dimana saya menjadi kurang ajar. Nah, itu sih kekurangan ajaran Baraya. Ya Perilakunya seperti apa? Seperti yang sudah masuk. ya Pemahaman seperti itu. seperti meninggalkannya ibadah. Saya tinggalkan. Itu kan sudah kurang ajar ya terhadap Allah, terhadap roh. Nah, terhadap manusia ini apa? Terhadap manusianya saya tidak peduli. Kamu siapa? Profesinya apa? Keluarganya apa? Saya nggak peduli. Apatis sebenarnya. Apatis, saya nggak peduli. Nah itu kurang ajaran saya gitu. Jadi saya tidak pernah memperdulikan kalian siapa, ini terserah. Yang penting, nah ini yang penting kalian memberikan manfaat bagi saya, ya saya terima. Mati itu beda lagi. Nah itu benar lagi. Nah itu kalau saya pribadi saya anggap itu menjadi sebuah kekurangan ajaran karena tidak berbentuk humanis, bahkan bisa disebut rasis. Individualis. Nah itu, nah gitulah Baraya. Jadi itu dan ada kalau dari sisi penyimpangan agamanya, saya dulu pernah. Ternyata yang saya masuki itu adalah kelompok Syiah. Allahu Akbar. Oh, ternyata Baraya pernah mengalami masuk salah satu ajaran Syiah. Ya, nah itu pada tahun 2005. Oh, 2005 masuk. Masa keluar tuh Baraya. Ya, sebelum memutuskan menjadi seorang agnostik. Ya, jadi ke situ dulu karena gini, kalau dulu saya saya kan apatis ya, nggak peduli kamu ajarannya apa. Tapi yang saya heran gini ya, intinya gini, sekelam-kelamnya seseorang dirinya itu kelam, segimana dia kelam, kalau punya basic waktu kecilnya pernah ngaji, setidaknya dia ingat ajaran Islam yang benar itu seperti apa ya, setidaknya begitu. Nah di saat itu saya melihat ada peribadatan, ada spiritual yang tidak wajar menurut saya. Dari mulai tata cara sholatnya, dari sahadatnya, dari azannya, saya nggak ngerti, saya nggak paham kenapa begini, kenapa ini beda dengan Islam. Mana saya tahu, cuma kan kalau dulu memang saya nggak ada pemikiran, nggak ada guru, jadi kurang meyakinkan, kurang pede lagi gitu, kurang yakin lah. Nah pada saat itu kurang lebih 6 bulan saya mengikuti ajaran itu, Ajaran Syiah 6 bulan. ajaran Syiah ini kurang lebih 6 bulan. Saya pernah terjerumus di situ, dan yang sebetulnya saya ada yang doa. Oh, awalnya Teman. Jadi teman sekolah, teman SMP, udah lama gak ketemu, pas ketemu lagi, ya saya sharing, ngobrol, curhat lah gitu, pengen sholat lagi, pengen ngaji dan segala macam. Tapi dibawanya ke situ. Oh, diarahkan ke sana. Saya nggak paham. Kata saya juga. Karena sebelumnya belum punya basic ya. Belum ada, maksudnya belum ada basic secara keilmuan yang luas ya. Tapi kalau secara, nah ini mah beda gitu. Kenapa ini mah beda ya? Ya. Kok Islam ini begini? Gitu. Nah itulah, terus itu penyimpangan secara spiritual di agamanya dan gitu. Itu yang Baraya dapatkan selama 6 bulan di ajaran Syiah itu apa? Sampai Baraya menjustifikasi itu bukan Islam bahasa itu. Dan saya dapati ya itu tadi, dari mulai ini saya disuruh syahadat lagi. Sana tuh. Dan syahadatnya beda. Kan kalau di Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu kan syahadat di Islam. Tapi kalau di Syiah itu ada alinya. Oh, ada Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Ali. Ya saya heran, kok begini ya bos? Saya ucapkan tapi saya tidak
masuk ke hati. Tapi saya ucapkan karena ya udahlah saya pelajari dulu. Jadi saya ucapkan begitu saja aja ya sekedar hafal cangkem ya. Jadi belum bahkan tidak sama sekali saya yakini bahwa itu syahadat yang benar. Biar saya lebih tahu aja dulu gitu. Terus tata cara sholat, di mana di saat sholatnya memang ketika berdiri dia nggak begini. Tidak senyakap. Tidak, jadi dia tidak begini. Namun ada juga kan ternyata ketika saya mempelajari Islam ternyata ada mazhab yang tidak begini. Imam Malik ya betul begini kan. Nah yang jadi bedanya itu adalah di saat duduk di antara dua sujud. Pas duduk iftiroh sebenarnya. Ya sama sujud. Sujud. Bedanya apa tuh? Kalau Syiah itu sujudnya ada batu atau kayu. Jadi kening kita itu harus jangan nempel ke tanah atau sejadah langsung. Itu ketahan sama si batu. Nah itu disebutnya karena saya udah belajar Islam dan sekarang udah paham, udah tahu ya sedikitnya paham lah mengenai ajaran sesat. Di situ disebutnya itu tuh batu Karbala. Batu Karbala. Ya, kalau misalkan tidak pakai batu, ada pakai kayu. Opsinya gitu. Kalau nggak pakai batu, pakai kayu. Nah, kalau saya dulu pakai kayu. Sama di saat duduk di antara dua sujud, duduk itu. Jadi di situ ada doa yang dimana ternyata ketika saya pelajari lagi, artinya itu apa sih bahasa ininya malah jadi menghakimi 3 sahabat. Ya. Umar, Utsman sama Abu Bakar. Ya. Jadi dia duduk di antara dua sujudnya begini. Dan itu berdoa mendoakan 3 sahabat itu tapi kecelakaan doanya. Melaknat. Jadi melaknat 3 sahabat itu begini. Jadi begini 1, 2, 3. 3 kali. Nah, terus saya kan bertanya sama pemuka ya agama di Syiah itu. Kalau umpamanya kita ikut sholat berjamaah di masjid pada umumnya gimana? Betul. Nggak apa-apa, ikut aja dulu katanya. Seperti halnya mereka sholat, tapi nanti kamu sholat lagi. Iya. Nah, di situ kenapa begitu? Nah ketika saya pelajari lagi, tapi bukan pada saat itu saya pelajarinya. Ketika titik balik saya mempelajari Islam dengan benar. Tapi bukan artinya saya udah benar. Kayak bisa belajar lah. Saya mah udah pengen baik, bukan pengen benar. Dah hese atau benar susah. Kebenaran yang milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alakum minumika wa rasul. Nah, benar. Soalnya apa yang di saat itu saya pelajari ternyata mengenai akidah. Jadi warna beda juga beda. Jadi kenapa disebutkan menyimpang, kenapa bisa disebut tersesat? Karena akidah Syiah itu adalah dusta. Kazam. Bukan kazab, tapi apa ya? Ada bahasa lainnya lah. Bahasa lainnya. Kalau kazab itu bahasa Arab sebutan untuk dusta dan kazab. Tapi ini mah ada. Pokoknya ada lah. Kalau istilah lainnya ada, namun kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia dusta. Jadi menurut orang Syiah bahkan berbohong itu dapat pahala. Ya. Kalau saya istilahnya takia. Jadi takia itu adalah akidatnya itu. Namun kalau secara Syiah di Indonesia ya nggak tahu ya. Saya walau alam. Cuman secara Syiah aslinya itu begitu. Sehingga saya diajarkan juga ideologi Khawarij gitu. Yang keluar dari Islam kayak gitu. Konsep-konsep akidah ya, Bang. Nah, konsep-konsep akidah itu ketika saya belajar tauhid. Jadi memang yang guru saya ajarkan itu ya itu dulu gitu, penyimpangan. Dan ketika saya melihat referensi di MUI pun udah diakui bahwasanya ajaran-ajaran Syiah, Khawarij itu tuh menyimpang. Ada 10 sebetulnya kan
sama Lia Eden kan ada Lia Eden ya zaman-zamannya ya. Kata Jibril. Itu menyimpang juga kan juga yang kita ini Pak Baraya. Jadi saya menyebutkan bahwa itu mereka menyimpang sesat bukan berdasarkan saya, tapi berdasarkan MUI pun ada dan tanya ada. Menurut Pakar ahlinya. iya, bukan menurut saya sendiri gitu ya. Nah gitu makanya ya hati-hati aja buat teman-teman, kawan-kawan ngopi turahim. Ya. Kalau misalkan umpamanya pengen anggap aja pengen tobat, ya, insaf, atau kata sekarang bahasa yang populernya hijrah. Mencari boleh, namun kalau misalkan di situ ada penyimpangan, cepat-cepat keluar gitu, keluarlah, jangan diikutin sebelum benar-benar paham bahwasannya ini teh apa gitu. Jadi istilah kata kalau menurut saya agama itu tidak serampangan. Oh, agama itu Tidak serampangan yang dimana kita itu menggampangkan atau mudah untuk sana kemari kayak gitu. Enggak serampangan. Jadi memang agama itu ada tuntunannya. Nah, ini tips ya dari saya. Nah, tips Baraya. Nah, untuk para kaum tolab ya, para pencari kalau rujukan tuntunannya bukan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kalau bukan rujukannya Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan Baraya. Itu mah harus ditinggalkan karena konsekuensinya kalian akan tersesat. Iya betul. Tapi selama rujukan dan tuntunannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah, pelajari terus. Oke, sampai mati bahkan bawa aja. Terus karena bagi saya kadang ada orang terlihat wah ini agamis. Oh ya kan? Tampilannya. Tapi kalau berbicaranya tidak ada dalil, satu sama pun tidak ada dalilnya, berarti itu bukan agama. Berarti hanya sebatas tampilan saja. Begitu. Karena kalau tidak ada dalilnya, menurut saya bukan agama. Karena kan kalau kita belajar agama itu ada dalil. Betul. Selalu pasti ada dalil. Mau kita melakukan apapun, ada dalilnya lah gitu. Makanya tadi tipsnya, umpamanya ini guru yang kita belajar kepada dia bahwasanya tuntunan dan rujukannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya itu tolak ukur kebenarannya gitu kan maksudnya. Ya jangan ikutin. Tapi kalau tidak ada rujukan dan rujukannya itu bukan berdasarkan Quran dan Sunnah, jangan. Mending tinggalkan, cari yang lain. Karena hidup itu pilihan. Oke. Kalian mau lurus atau tersesat itu pilihan. Oke. Siap. Tapi di sial loh cuan. Ternyata ada money oriented. Benar. Oke. Biasa. Jadi di garis bawahi sama saya Baraya. Pada dasarnya kemaksiatan atau penyimpangan dari nilai-nilai keislaman sebenarnya bukan dilihat dari sikap dan perilakunya saja. Betul. Bisa jadi cara berpikir atau pola pikir pun itu bisa mempengaruhi bahkan termasuk kemaksiatan. Betul. Hanya saja sifatnya itu lebih khafi Baraya lah. Oh iya, lebih tersembunyi. Betul. Karena ini lebih konsepnya itu kan lebih pemahaman ya. Tapi pada dasarnya pemahaman ini sangat berpengaruh dalam sikap perilaku juga gitu. Itu yang jadi bahaya lah. Ya. Sama satu lagi ketinggalan penyimpangan norma. Nah itu. Jadi itu tuh dasarnya dari mana sumbernya? Ketika saya pelajari, ya itu tadi ya dari kaum materialisme. Oh, kaum materialisme. Oke. Nah, materialisme di sini tuh bukan hanya sekedar berupa uang ternyata, tapi menurut hakikat kebenarannya, definisi materialisme itu yang dimana itu orang itu selalu membendakan. Jadi dalam segala aspek apapun dia membendakan. Nah itu salah satu bagian dari merusaknya norma
norma kemanusiaan di situ. Yang dari mulai kemanusiaan sehingga akidah. Oke. Nah, berarti sempat memahami konsep materialisme. Ya, saya pelajari. Saya baca dari salah satu ada rujukan dari saya itu ada buku. Bukunya saya baca dari karangan ulama Kiai Haji Endang Abdurrahman yang berjudulnya itu Recik-Recik Dakwah. Recik Dakwah. Bukunya nggak terlalu tebal, tapi isinya berbobot. Oh, bukunya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga ya? Tidak, tapi berbobot semua isinya. Nah, di situ ada di bagian bab satunya menjelaskan bahwa rusaknya kaum Muslim ya diserang oleh musuh-musuhnya melalui materialisme. Melalui materialisme yang paling halus itu musuh-musuh Islam untuk menghancurkan umat Muslim itu dengan cara paling halus yaitu ke ranah pendidikan. Oh, ranah pendidikan. Ya, yang dimana seperti halnya ada istilah bullying. Bullying itu budaya Barat, bro. Oh, bullying itu. Iya, jadi budaya Barat yang dikembangkan, diadopsi oleh di Indonesia, khususnya di Indonesia ya, sampai ke Indonesia, bahkan ke penjuru dunia yang lain. Karena gini, budaya Barat itu apa ya? Saya tidak melarang kalian untuk mempelajari itu, cuman tolong digarisbawahi bahwasanya budaya Barat yang tidak boleh ditiru ini tuh sebetulnya, karena bullying itu salah satu dari alat mereka gitu. Yang ya kata ada pertanyaan gini ya, kayak gini aja, cara berpakaian aja, kenapa harus ada permasalahan? Khususnya di ranah ini ya, di ranah akademisi. Pertanyaan saya gini, kalau ada orang yang kuliah masuk ke dalam jenjang fakultas tinggi yaitu kuliah, kalau ada yang memakai sarung, kenapa harus dibully? Emang itu menjadi salah satu syarat masuk belajar ke universitas tersebut gitu? Kan enggak juga ya. Sarung atau gamis atau apapun lah gitu yang berbau-bau Islam. Kenapa? Karena kenapa sih harus enggak? Nah, itu salah satu menjadi faktor kerusakan norma yang dimana akan menumbuhkan tidak ada rasa percaya diri bagi umat Muslim untuk memakai budaya-budaya Muslim, budaya-budaya Islam. Karena gini, ternyata ketika saya baca dari buku tersebut, dasar materialisme itu kan pembedaan. Berbeda dengan dasar ini dasar materialisme itu bukan hanya sekedar ideologi, akidah dan bahkan kepada kebudayaan. Itu semuanya pembedaan. Jadi semua yang bisa dilihat oleh kasat mata secara benda, ya udah itu gitu. Ya itu materialisme itu. Nah, ada juga ketika saya baca, nah ini yang saya menjadi poin di mana saya terkesan kepada Islam, saya sangat takjub kepada Islam, yaitu melihat dasarnya. Nah, dasar Islam dan kebudayaannya itu ternyata menurut wahyu. Oh, atas dasar tuntunan wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui wasilahnya yaitu malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disebarkan. Coba lihat panutan mana lagi yang bisa kita ikuti, yang kita bisa contoh selain Rasul. Dari mulai Rasul mendidik keluarganya, ya kan? Terus cara bermuamalah, cara bersosialisasi, itu semua ada di Rasul. Masya Allah, ada di diri Rasul. Bahkan ketika saya baca-baca lagi, oh ternyata ada dalilnya, gitu kan? Di Al-Quran pun ada disebutkan. Yusuf, sahabat Baraya, sekalipun
ngopi itu rahim. Ya begitu. Oke, luar biasa nih Baraya, dari segi pemahaman sangat sangat luas nih kalau di mata saya nih. Kalau menurut saya belum. Menurut saya udah sih, setidaknya ada basic minat untuk membaca. Betul. Memang sudah sudah dicantumkan dalam surat Al-Alaq Baraya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal khalaq. Bismillah. Itu bahkan menjadi salah satu wahyu pertama ya. Wahyu pertama untuk Rasul. Makanya kenapa ada satu tips lagi, beberapa tips dari yang lain. Sebetulnya banyak tipsnya. Masya Allah, tips berarti banyak tipsnya tuh, banyak lagi. Ada lagi, jadi memang kalau kita mau berkehidupan dalam berhijrah, dalam pertobatan, itu jangan menyendiri. Jangan menyendiri. Minimal ada teman yang bisa kita ajak ngobrol. Karena ternyata agama pun mengajarkan, bahkan Allah pun mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwasannya kita itu harus berdialog, harus ngobrol, intinya bersosialisasi. Jadi ngobrol ya gitu, udah wawu gitu kan, asli ini. Jadi jangan sampai ada bahasa ansos ya, antisosial, jangan. Nah gitu, karena itu akan memicu kita. Tapi ini juga menjadi tips yang dimana buat teman-teman ngopi turahim. Umpamanya kalau kita ada niat, maka bulatkan tekad. Bulatkan tekad. Nah, karena niat tersebut akan didorong oleh tekad. Tekad itu yang menjadi kemauan, keinginan. Nah, selama kita punya niat tapi nggak ada tekad, nggak akan jadi. Meskipun ya adalah beberapa ya yang bilang ya memang cina niat mah geus aya, terus ku niat tunggul. Kan tidak hanya sekedar stop dari situ gitu. Jadi makanya terus aja berjalan, lalu hadirkan tekad, keinginan, kemauan. Nah di situ baru niat tersebut akan terwujud. Karena hanya sekedar niat itu nggak akan terwujud. Di mana ada reaksi pasti ada aksi. Nah, luar biasa. Oke, Bara, break dulu ya. Oke. Sebelum segmen terakhir, kita break dulu. Insya Allah kita lanjut lagi Ngopi Turahim bersama Baraya Ozi. Yo, Baraya Ngopi Turahim, Insya Allah di segmen terakhir bersama Baraya Ozi. Yang insya Allah akan memberikan pencerahan, inspirasi buat kita semua agar menjadi kepribadian yang lebih baik lagi. Oke, ini di segmen terakhir nih Baraya ya. Kan setelah mendapatkan titik balik yang luar biasa dari beberapa pengalaman, pemahaman, perjalanan, serta sikap dan perilaku yang mungkin selama 12 tahun itu menyimpang lah, boleh katakan. Bahkan sudah punya statement the religion is horror. Tapi kalau dipikir-pikir emang iya juga sih, setuju ya saya, dalam artian kenapa agama Islam, khususnya Islam itu seakan-akan horror. Memang pada dasarnya setiap ranah ibadah itu harus disematkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kalau konteks dalam setiap peribadahan, ada sabda Rasul yang menyebutkan bahwasanya ittaqillaha haitsu ma kunta. Nah, takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Betul. Biar giroh jiwa yang muraqabah, merasa diawasi akan senantiasa hidup Baraya. Nah, jadi horor yang dimaksud itu seperti itu, bukan dalam konteks pergoiban. Dalam artian makhluk-makhluk astral seperti itu ya. Karena sampai sekarang juga, maaf dipotong, sampai sekarang juga saya nggak percaya adanya hantu. Hantu? Kecuali ada rumah hantu. Rumah hantu ada. Ada. Itu biasanya di
di Taman Mini. Nah, terus bayar lagi. Bayar gitu. Bahkan di Asia Afrika ada barang. Ada sih, ada hantu Jalanan. yang nyata gitu ya. Ya. Tapi siang bolong. Yang bolong itu biasa di Asia Afrika tuh. Ada pocong, ada lebih gitu. Oke. Lanjut Barai ya. Siap. Terakhir nih. Segmen terakhir. Jadi setelah Barai mendapatkan titik balik kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, langkah Barai pada saat itu seperti apa nih? Sehingga menjadi barometer lah. Barometer apakah bisa jadi pengalaman Barai ngopi Torem pun tidak jauh berbeda seperti halnya Barai. Langkah awal yang Barai lakukan saat itu seperti apa? Ya jadi gini ya, teman-teman Ngopi Torahim, langkah awal yang saya lakukan Ya. itu pertama tak jauh dari yang namanya minta maaf kepada orang tua, khususnya ibu. Nah, kalaupun misalkan ada yang masih komplit atau misalkan orang tuanya udah bercerai tapi tahu keberadaan bapaknya, ya tetaplah harus diminta maaf. Kita harus minta maaf kepada kedua orang tua. Nah, itu langkah pertamanya, karena pertama yang kita durhakai itu adalah orang tua dulu. Kalau secara zohirnya gitu ya, tapi pada dasarnya secara tidak langsung kita juga sudah durhaka terhadap Allah itu ya, yang pertama. Nah, itu langkah awalnya. Satu itu saya meminta maaf kepada orang tua, lalu keluarga besar ya, saudara-saudara gitu. Lalu kepada teman-teman. Itu tujuannya biar apa? Biar kita ada dorongan, ada dukungan, ada support, secara moral. Jadi ketika kita berubah pun mereka jadi tidak kaget. Oh iya, betul. Ya kan? Kan tidak sedikit orang tuh yang tadinya tahu kita itu hidup di dunia kelam, lalu lama tak berjumpa, ketika berjumpa lagi udah, oh ini kenapa begini ya? Nah, itu makanya alhamdulillah teman-teman, saya nggak pernah dapat istilahnya bullying, stigma negatif, ejekan dari teman, dari keluarga, dari saudara, bahkan dari orang tua sendiri pun. Karena yang saya langkahkan pertama itu adalah Yesus tadi, jadi minta maaf, ya bilang aja saya mau belajar untuk mengawali kehidupan yang baru. Nggak perlu bilang saya mau hijrah, nggak usah lah, itu mah nggak usah, bilang aja. Nggak butuh pengakuan juga. Nggak, karena saya juga sampai saat ini saya tidak mengakui bahwa diri saya ini udah berhijrah, belum secara keseluruhan ya, secara substansi belum. Saya masih belajar, saya masih butuh banyak ilmu, bahkan saya juga masih butuh kepada Allah gitu. Itu langkah awal itu. Langkah keduanya, lakukan hal-hal positif. Mau positif sekecil apapun lakukan. Hiasi dengan kebaikan. Mau kebaikan kecil pun, contohnya kayak misalkan kita lagi jalan nih di luar gitu ya, ada misalkan jemuran orang lain jatuh, bawa pulang gitu. Jangan bahaya. Benerin lagi. Atau misalkan kita ke masjid, jangan pernah melihat atau mendengarkan omongan orang. Udah aja skip aja itu, masuk aja ke masjid. Bahkan struggle aja. Bahkan kalau misalnya kita ke masjid, kalau di halamannya ada sendal-sendal yang berserakan, jadi jangan pernah malu untuk berbuat baik. Itu hal kecil. Atau misalkan di jalan nemu batu besar atau apapun yang menghalangi orang untuk lewat, kita kepinggirkan, kayak gitulah. Atau misalkan di jalan yang dimana kita sebagai pengguna kendaraan motor, misalkan nemu
ada orang yang lagi dorong gitu ya, dorong motor, tapi harus pinter-pinter ya, harus tahu gitu ini teh begal atau bukan gitu. Ya tolong gitu ya, di stepin gitu sampai dia, kalau misalkan dia rusak motornya atau habis bensin ya kalian antar aja gitu ke lokasi tujuan mereka gitu. Kayak gitu gitulah. Terus itu langkah kedua. Langkah ketiganya ngumpul. Jadi berkumpul, cari lingkungan yang lebih sehat, pertemanan yang lebih sehat juga. Bukan karena gini ya, kalau misalkan dibilang lingkungan salah atau benar, belum tentu. Relatif lah. Belum tentu itu tuh salah dan benar. Makanya saya bilang yang lebih sehat aja, yang lebih sehat. Karena gini, karena kalau misalkan tempat atau teman dibilang salah, lah emang kamu siapa gitu. Oh iya, mudah menyangka gitu justifikasi. Iya, jadinya justifikasi kan. Karena gini, karena di satu lingkungan yang sebut saja yang tidak sehat, bahkan terlihat buruk, di situ masih ada kebaikan. Betul sekali. Di situ masih ada kebaikan. Contohnya teman-teman saya ada yang pernah nolong saya di saat saya susah gitu ya, ditolong, ada kayak gitu-gitu. Makanya nggak tepat kalau saya bilang itu tempat atau lingkungan yang salah, nggak. Tapi lebih tepatnya saya bilang bahwasannya itu tempat kurang sehat saja, kurang sehat gitu. Berarti harus diobati gitu. Oke. Nah itu terus opsi lainnya, langkah lain keempatnya itu kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan yang mungkin kalau misalnya yang punya komunitas bersama komunitasnya, ya kegiatan positif. Contohnya kayak berbagi, berbagi di jalan atau dimanapun, di daerah atau dimanapun, begitulah. Langkah keempatnya. Langkah kelimanya, jadilah orang yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain gitu. Jadi jangan bermanfaat itu untuk orang lain saja, untuk dirinya nggak ada manfaatnya. Nah, jangan begitu aturannya. Jadi harus balance ya, untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain bermanfaat gitu. Itu langkah kelima. Itulah. Ada lagi sih sebenarnya banyak langkah-langkahnya yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan itu banyak. Terus biru walidain, gitu. Utamakanlah orang tua, gitu. Berbaktilah kepada orang tua. Sejengkel-jengkelnya kita, sekesal-kesalnya kita jangan pernah sampai ada rasa benci terhadap orang tua gitu. Karena orang tua itu salah satu pintu gerbong yang menghantarkan ridho Allah kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Makanya kenapa tadi langkah pertama itu harus minta maaf dulu kepada orang tua, karena pintu. Nah, karena kan ada istilahnya ridho orang tua itu, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Gitu. Ya bagi yang mau menempuh jalan yang lebih baik ya, coba lakukan langkah-langkah tadi. Tipsnya itu terus apa lagi ya? Banyak ya. Banyak ternyata. Banyak lah. Insya Allah lah, semoga ya 5 poin yang tadi ya. Iya, 5 poin aja dulu yang tadi. Insya Allah jadi pencerahan nih. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan. Buat para Rahim yang ingin belajar lebih baik, khususnya sebagai hamba Allah yang sedang berupaya untuk memaksimalkan hidupnya lebih baik kan. Betul. Oke. Karena gini, satu hal ya, jangan salah loh. Saya sebetulnya tidak merasa sia-sia selama 12 tahun itu dalam pencarian ya. Tapi jadinya bodor. Bodornya konyol. Bukan konyol tapi bodor. Komedi. Komedinya begini ya. Saya 12 tahun mencari jati diri. Ternyata ketika ketemu jati dirinya saya itu siapa dan harus seperti apa, ternyata jati diri kita itu hamba Allah semuanya. Oke. Begitu jadi bodornya. Jadi dengan udah segala macam upaya gitu ya. Dengan banyak uang, dengan apapun, nah sih jati diri kita itu hanya satu, hamba Allah. Nggak ada lagi, hanya satu. Karena memang dasarnya seperti itu, Iya. Bahwasanya
dalam satu kutipan pesan Tuhan ya, kalau bahasa saya pesan Tuhan sih Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya memang setiap manusia itu diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, nggak ada lain ya. Jadi lain berlomba duit ya. Gitu. Itu hanya sekedar. Iya Ya, sih. sekedar saja lah. Oke, terima kasih Baraya. Luar biasa obrolan yang berbobot daging. Iya, Bahasanya daging nih, penuh daging. Semoga jadi manfaat ya, karena Insya Allah. Rasulullah sudah menyebutkan bahwasanya khairunas anfa'uhum linas. Nah ya, sebaik-baiknya manusia yang bisa bermanfaat. Betul. Oke, setidaknya untuk diri sendiri, bahkan bagus-bagus untuk orang lain juga. Iya, betul. Disebutkan Baraya. Oke, terima kasih Baraya. Tapi untuk closing nih, closing di Barang Abdul Rahim bersama Baraya Ozirau yang sebagai owner Sparkling Garage. Quotes atau nasihat buat Baraya Ngopi Rahim yang sedang menyaksikan nih. Nah, seperti apa? Kalau jadi gini ya, mungkin ini lebih ke closing statement ya. Closing statement saya dari saya. Satu, jangan pernah berhenti untuk mencari hakikat kebenaran. Satu itu. Keduanya, jangan pernah putus untuk berbuat baik. Ketiganya, ya kita jangan pernah jauh sama yang namanya orang tua, keluarga, sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah, kepada akhirat gitu ya. Lalu ini masih di poin 3. Jadi beraktivitaslah selayaknya aktivitas orang-orang muslim lah gitu, orang-orang baik gitu ya. Bahkan ini ada quotes ya yang terakhir. Quotes-nya itu adalah the power of istighfar. The power of istighfar. Jadi kita itu sebagai pendosa, jadi harus dibarengi dengan istighfar. Dan kekuatan istighfar itu, Masya Allah, saya udah rasakan kekuatan istighfar itu. Jangan salah, meskipun sedikit kalimatnya astagfirullahalazim, namun itu kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan itu menjadi salah satu dorongan atau menjadi salah satu kendaraan kita untuk menghantarkan doa-doa kita agar dijabah oleh Allah. Masya Allah. Dengan cepat. Okay. Bahkan pernah loh, sebelum berdoa pun Allah udah mengijabah, udah kasih. Azza min fadli rabbi. Nah itu kekuatan istighfar. Makanya the power of istighfar itu jangan main-main. Itu benar-benar sangat mendorong kita akan terus menjadi seseorang yang lebih baik. Nah gitu. Karena gini ya, tadi ya, ini juga closing, masih karena kan closing statement ya. Kalau kita mau bertobat, insya ataupun berhijrah, itu harus sepenuhnya. Jadi jangan sampai oke lah kayak gini, kita minum yang tadinya suka minum makan narkoba, itu kita berhenti ya. Bagus. Namun kita juga harus berhenti berkelakuan yang dulunya ya tadi ya, haram jadah itu bukan hanya sekedar minum dan makan narkoba, namun kelakuan pun kalian harus berubah. Jadi jangan sampai kelakuan yang dulu masih terbawa kayak dampak dulu itu, dampak keburukan kita itu jangan sampai dibawa-bawa lagi. Itu tinggalkan, ubah dengan kelakuan yang baik. Istilah katanya, jadilah pribadi yang baik. Jadilah pribadi yang baik. Kuncinya jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Baraya. Itu kuncinya. Karena yang merubah kita itu hakikatnya bukan karena diri kita hebat, bukan karena orang lain, bahkan bukan karena orang tua atau keluarga dan lain-lain. Itu kan sholat. Manifestasinya karena sholat. Karena begini, saya ketika belajar sholat, awal lagi saya sholat sampai sekarang, rasa malu
rasa malu itu mulai muncul kembali. Kayak contoh, dulu maaf ya saya pernah kayak buang air kecil aja. Saya di jalan, di pinggir jalan udah nggak ada malu gitu ya, cuek aja gitu, bahkan di YouTube Sembarangan gitu. sembarangan. Sekarang enggak. Saya malu kalau misalnya Tahu diri lah. Tahu diri lah. Ini ada tempatnya, jangan di situ. Kayak gitu. Kalau dulu mah benar-benar bisa dibilang putus urat saraf adalah gitu. Tapi dari kemaluan ya. Dari kemaluan. Dia udah nggak pernah malu untuk melakukan hal-hal yang dimana itu tidak mencerminkan kita sebagai minimal kita sebagai manusia aja. Jadi memang memperlakukan diri bukan selayaknya diri ini adalah sebagai manusia. Karena manusia itu punya bagian, punya tempat. Itu manusia. Kalau kata ulama mah apa? Makom. Makom. Ada makomnya. Ada tingkatannya. Makanya kenapa manusia itu oleh Allah dijadikan makhluk yang diangkat derajatnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah, padahal kita itu hamba Allah. Nah gitu. Sama ada sisi yang dimana kita nggak boleh sombong. Kita memang nggak boleh sombong karena bisanya kita bukan karena hebatnya kita. Bisanya kita itu dikarenakan Allah. Allah yang berkehendak lalu kita bisa. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita punya kekuasaan, punya jabatan, punya uang, punya segala, bukan. Karena ternyata ketika saya tafakuri, saya muhasabah, bahwasannya rizki kita itu ya yang kita makan. Rizki yang kita makan. Rizki kita itu apa yang kita makan. Definisi rezeki itu ternyata yang kita makan. Jadi gini Mbak Raya, ngopi turahi, umpamanya kita punya penghasilan satu hari 1 juta, tapi kita makan hanya 50.000, nah itu rezeki kita. Yang sudah nikmati gitu. Ya itu rezeki kita. Yang kita nikmati hanya 50.000. Itu yang jadi rezeki kita. Selebihnya itu bukan yang kita. Itu titipan. Bisa jadi itu ada hak orang lain. Jadi memang ternyata ketika saya mempelajari Islam, hak dan kewajiban itu saya ketahui bahwasanya ada yang menjadi hak kita, ada juga hak orang lain. Ada juga kewajiban kita, ada juga kewajiban orang lain. Nah, insya Allah kalau misalnya kita mempelajari hal-hal tersebut yang ada di dalam norma-norma agama, khususnya di Islam, itu kita akan insya Allah kita akan menjadi orang manusia yang memiliki kepribadian baik dan akan terus melangkah pada arah yang lebih baik. Insya Allah. Ya begini itu ya, mudah-mudahan Baraya Ngopi Turahin semuanya selalu mendapat hidayah dari Allah. Insya Allah. Keberkahan serta ridho dan maghfirahnya. Tidak terlepas dari maghfirah. Karena kita begini itu hanya sekedar mengejar ridho serta maghfirahnya Allah. Insyaallah. Gitu ya. Rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amin. Amin ya Allah. Oke, luar biasa. Baraya Ozirau, the owner Sparkling Grapes. Ya betul. Garasi sparkling itu kinclong. Jadi yang datang ke sini, yang legeduk pasti jadi kinclong. Kinclong ya, berarti yang namanya tobat tidak akan lepas yang namanya pensucian. Nah, itu. Oke. Sepatu pun harus mandi wajib. Wajib. Minimal satu bulan sekali lah. Gitu. Oke, terima kasih Baraya Ngopi Turahin yang sudah menyaksikan. Kita akhiri saja ya. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Amin. Dan pasti semoga kita semua tetap dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pasti segala sesuatu yang kita niatkan menuju lebih baik, pasti Allah akan memberikan jalan. Betul. Gitu ya. Itu pasti. Jangan ragu, jangan takut. Tanamkan rasa keyakinan yang mantap. Iya. Biar hidup lebih
bergairah. Dan bulatkan tekad. Oke. Terima kasih kepada Bang Fitur Rahim. Alhaqum rabbika wa rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Fitur Rahim. Rahim Baraya. Mantap.